Kita memulai dari yang mudah dulu saja. Kita kan punya pekarangan di rumah selama ini. Meskipun mungkin pekarangan sempit ya karena kita tinggal di kota, kita bisa tetap manfaatkan pekarangan yang sempit itu. Selain kita hiasi dengan tanaman hias, kita sisipi tanaman hias itu dengan tanaman pangan. Penyakit-penyakit seperti cemas, stres, bahkan sampai depresi itu bisa dikurangi dengan cara mendekat dengan alam. Oh, mendekat dengan alam. Nah, salah satu cara mendekat dengan alam yang berguna banyak itu adalah bercocok tanam tanaman pangan. Food garden adalah kebun atau area pertanian yang khusus diatur untuk menanam berbagai jenis tanaman yang dapat dimakan, seperti sayuran, buah-buahan, rempah-rempah. Konsep food garden bertujuan untuk menciptakan sumber bahan makan yang lebih segar, sehat, dan berkelanjutan secara lokal. Saat ini saya berada di kebun Caping Merapi yang berlokasi di Yogyakarta, dan saya sudah bersama Pak Panggi sebagai pemilik kebun Caping Merapi. Oke, warga Taniling, saya sudah bersama Pak Panggi, itu berada di tempat Caping Merapi ya Pak? Benar sekali. Nah, Caping Merapi. Ini Pak, saya tuh penasaran, apa sih Caping Merapi itu? Ya, baik. Jadi Caping Merapi itu sebagaimana namanya, caping itu kan identik dengan petani. Kemudian Merapi itu salah satu ikon Yogyakarta. Jadi Caping Merapi ini kami dirikan itu tahun 2017 lalu dengan tujuan adalah kami ingin supaya dunia pertanian, karena tadi caping itu identik dengan pertanian, itu digemari oleh semua kalangan di masyarakat. Terkhusus karena lokasi kami ini tidak jauh dari kota Jogja, kami berharap masyarakat Jogja umumnya itu mereka yang ada di perkotaan akhirnya mencintai dunia pertanian. Mencintai. Ya, begitu kira-kira lah sederhananya. Gagasan awalnya Camping Merapi itu apa Pak? Oke, baik. Ada beberapa isu ya yang membuat kami tergerak untuk menyelenggarakan Caping Merapi ini. Isu pertama, isu ketersediaan pangan. Kan kita tahu bersama nih, bukan hanya di Jogja, juga terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Generasi muda ini berbondong-bondong meninggalkan dunia pertanian. Anak muda ingin hidup lebih sejahtera di kota. Dan ini tidak bisa kita batasi untuk anak-anak muda ini agar ingin berkembang di kota. Di sisi lain, dengan adanya urbanisasi itu, problemnya yang kita lihat produksi pangan yang di desa, terus nanti siapa yang akan melakukan? Ini jadi satu background yang membuat kami terus kemudian berpikir Caping Merapi perlu ada untuk membuat supaya masyarakat kota ini tertarik dengan dunia pertanian. Sehingga kemudian di awal kita membuat sebuah program pelatihan untuk orang-orang kota agar mereka bisa menanam tanaman pangan di pekarangan mereka yang sempit dengan tema yaitu urban farming. Tapi sulit urban farming diterima. Dipikirnya masyarakat kota diminta jadi petani. Maka kami mengubah nama urban farming itu menjadi food garden. Nanti bisa kita eksplorasi lebih lanjut ya. Sebaiknya mungkin kita bisa ke sana. Oke, baik Pak. Ya, mari kita Mari. sambil lihat-lihat ya apa yang ada di dalam food garden itu. Yang pertama adalah sayuran. Sayuran. Ya, jadi kita bisa menanam di pekarangan kita yang sempit ini aneka macam sayuran. Kemudian yang berikutnya kita juga bisa menanam tanaman buah. Di sini misalnya ada markisa ya. Ada markisa. Ya, jadi itu yang kedua, ada tanaman buah. Juga mungkin kita bisa menanam tanaman jeruk ini seperti cukup ini. Lengkap ya Pak ya? Ya, jadi kita perlu menyediakan tanaman buah ini karena memang untuk sumber vitaminnya. Kemudian berikutnya kita juga bisa menanam tanaman herbs atau herbal ya. Herbal. Ya, misal contoh ini adalah mint, ini daun mint. Ini yang ketiga, kita bisa nanam tanaman mint. Kita juga bisa menanam tanaman hias. Tanaman hias. Karena tujuan utama food garden itu kita ingin rumah tetap cantik, kita hias. Tapi selain hias mendapatkan manfaat yang bagus, kita juga ingin
ada produksinya. Produksinya salah satunya itu tadi sayur-sayuran, buah, dan juga ini ada tanaman hias yang dia bisa dikonsumsi. Ya, yaitu bahan makanan ya, Pak? Iya, edible flower. Contohnya adalah ini. Ini adalah bunga telang ya. Ini bisa dikonsumsi. Banyak sekali antioksidan tinggi. Kita lihat di sebelah sini ada tanaman obat. Mungkin tanaman ini sudah obat, sangat itu populer menarik, ya. Pak. Oke. Jadi kita memiliki aneka macam tanaman obat yang secara khusus kita tanam di sini. Ini ada jahe, ada lengkuas, ada patah tulang, ada pegagang, ada daun saraf, dan aneka macam tanaman yang ada di sini. Hai Sobat Taniling, buat kalian produsen kopi Robusta asalan Green Bean, jangkau pasar lebih luas dan dapatkan penawaran tertinggi dari pembeli. Ayo posting kopi kamu di AgriPlaza. Caranya gampang banget, download aplikasi Taniling di Google Play. Ini ada instalasi yang juga di food garden itu, yaitu adalah aquaponik. Aquaponik. Jadi ini adalah budidamber, budidaya ikan dalam ember. Di mana di situ ada ikannya, Pak? ada ikan, ada lelenya di ada dalamnya. lelenya. Ya, jadi kita bisa selain kita pelihara lele di dalam situ, nanti kemudian kita sekaligus nanam di atasnya itu sayuran. Nah, ini contohnya kangkung. Terus kemudian ini ada air yang bisa kita ambil. Air ini itu kita manfaatkan juga untuk pupuk. Ya, jadi kita fermentasi sekaligus kemudian kita gunakan pupuk untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada di sini. Paket komplit ya. Ya. Nah, selain itu kita juga punya ada kelinci. Ada kelinci, Pak. Ya, ini dia kelinci ini. Kelinci ini kami ambil fasesnya, kotorannya, dan juga urinnya. Jadi ini ada urin ini yang masuk ke situ. Dua-duanya itu juga sebagai bahan kami menjadikannya sebagai pupuk organik. Ya, nanti kita fermentasi juga di dalam sana, terus kemudian kita gunakan untuk memupuk itu tanaman-tanaman yang tadi kita tanam di sana. Terus kemudian kami juga menggunakan ember tumpuk ini. Nah, ini secara khusus adalah instalasi untuk mengolah limbah rumah tangga. Makanan-makanan sisa, kan kita tahu ya, sampah terbesar di Indonesia ya, itu kan sisa makanan ya, sampai jumlahnya 40% lah kisarannya seperti itu. Daripada itu dibuang ya, itu kita bisa manfaatkan, kita masukkan ke sini. Setelah itu nanti akan keluar airnya. Jadi di sini tuh ada lubang-lubang yang menghubungkan antara ember atas dengan ember bawah. Nah, kemudian nanti air lindi itu seperti ini kita ambil, kemudian kita jemur. Kita jemur kira-kira selama minimum 1 minggu. Dia akan berubah warnanya menjadi coklat. Dia siap untuk menjadi pupuk juga untuk instalasi pelindian. Di situ ada magotnya itu yang setnya itu. Karena itu kan ini masuk lalat ya, dia menghasilkan maggot ke situ. Maggot ini bisa untuk pakan ikan itu. Jadi kita pakan ikan di situ. Ya, benar. Nah, sekarang kita coba lihat di sini itu ada satu zona yang kita gunakan sebagai untuk pembelajaran tanaman jamu. Ya, jadi untuk edukasi panen jamu di pekarangan sendiri. Ya, jadi kita bisa menanam seperti misalnya ada serai. Serai kan biasa ya, lemongrass. Ini kita bisa apakan, cara mengolahnya, cara budidayanya ini semua ada di sini. Ada cara-caranya juga ya, Pak. Jadi bisa dipraktekkan langsung. Selain kita itu memang berharap masyarakat kota itu akhirnya bisa tergerak untuk menanam di pekarangan mereka, kita sesungguhnya lebih jauh dari itu juga berharap masyarakat kota ini terhubung kembali dengan alam. Karena ada satu istilah yang mungkin kurang begitu populer, tetapi belakangan ini mulai banyak disinggung orang, namanya NDD. NDD, apa itu, Pak? Jadi NDD itu adalah N-nya nature, D-nya itu adalah defisit, D terakhir itu adalah disorder. Sederhananya adalah sejak tahun 1950 itu sebenarnya mulai terjadi ada pergeseran, orang-orang itu mulai
menjauh dari alam. Sejak ditemukannya televisi pada waktu itu, terus kemudian ada komputer, internet, dan sekarang gadget ya. Gadget itu membuat orang-orang ini mulai menjauh dengan alam. Nah, dampaknya apa? Ketika ada keterpisahan dengan alam itu, ternyata ada beberapa penelitian yang menunjukkan penyakit-penyakit seperti cemas, stres, bahkan sampai depresi itu bisa dikurangi dengan cara mendekat dengan alam. Oh, mendekat dengan alam itu. Nah, salah satu cara mendekat dengan alam yang berguna banyak itu adalah bercocok tanam tanaman pangan. Selain itu, supaya juga selama ini kan kita berolahraga itu kan kita membuang energi ya. Nah, agar sekaligus dapat sehatnya berolahraga, energinya itu kita bisa salurkan dalam bentuk kita bercocok tanam. Jadi komplit juga ya Pak. Ya, dapat seperti semuanya itu. ya, Betul dapat sehat, sekali. dapat makanannya juga. Iya, benar sekali. Seperti itu kira-kira. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya makanan yang sehat dan berkelanjutan, food garden menjadi sebuah tren yang positif dan membangun keberkelanjutan lingkungan dan ketahanan pangan lokal. Oke warga Taniling, itu tadi kita sudah belajar food garden di Caping Merapi bersama Pak Panggih, ya Pak ya. Sudah banyak belajar bagaimana tips-tips dan konsepnya. Mungkin kalau ada salah kata, kita mohon maaf ya Pak ya. Dan jangan lupa untuk warga Taniling, download aplikasi Taniling di Google Play Store dan selalu like, komen, dan subscribe YouTube kami Taniling TV. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.